Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari mata pelajaran akidah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Di sini kita sampai pada halaman ke-42. Ya, halaman yang ke-42 setelah kemarin kita menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan, ya, bahwasanya tauhid itu adalah perintah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya, dan juga kesyirikan merupakan larangan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Maka di sini selanjutnya kita akan mulai masuk kepada pembahasan pokok atau inti dari kitab ini, yaitu membahas tentang 3 landasan pokok yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Maka di sini al-musannif rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, fa idza qila laka, maka apabila ditanyakan kepadamu, ya, apabila ditanyakan kepadamu, mal usulul tsalatsatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa 3 landasan pokok yang wajib untuk diketahui oleh setiap manusia, oleh setiap hamba. Apa itu 3 landasan pokok yang dimaksudkan, ya, yang itu wajib untuk diketahui oleh setiap manusia? Baik. Maka ini pembahasan pokok kita nanti. Maka di sini dijelaskan al-usul, ya, al-usulul tsalatsah. Al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok. Atau landasan pokok yang 3. 3 landasan pokok, ya. Al-usulu itu jamu aslin. Al-usul, kata al-usul itu jamak, bentuk jamak dari kata aslun. Aslun itu bisa kita artikan landasan, dasar. Ya, pondasi, yaitu aslun. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Pengertiannya secara bahasa adalah ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lainnya. Ya, jadi sesuatu yang mana di atas sesuatu tadi dibangun sesuatu yang lainnya. Ya, seperti pondasi rumah. Itu kan di paling bawah posisinya, kemudian nanti dibangun di atasnya bangunan rumah. Ya, ada tembok, ada tiang, ada atap dan yang lainnya. Nah, itu namanya aslun. Ya, pondasi atau landasan. Wa min dzalika aslul jidar wa huwa asasuhu. Di antara contohnya penggunaan kata aslun di sini aslul jidar. Ya, aslul jidar, al-jidar itu tembok, ya, dinding, tembok. Aslul jidar berarti pondasi tembok atau dasar landasan tembok, ya, pondasi tembok. Itu dinamakan aslul jidar, wa huwa asasuhu, asasnya, ya, pondasinya, landasannya. Ya, asas, ya. Dalam bahasa Indonesia juga kita kenal kata asas, ya. Asas itu kan pondasi, landasan. Thayyib, wa aslus syajarah, dan juga contoh lainnya aslus syajarah, pondasi pohon. Alladzi yatafarra'u minhu al-aghsan, yang bercabang darinya batang-batang atau cabang-cabang yang lainnya, atau kita kenal dengan akar. Ya, akar itu aslus syajarah. Ya, akar itu adalah bagian pada tumbuhan yang itu menjadi pondasi dari tumbuhan tersebut. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya dalam Al-Qur'an, ya, kata aslun disebutkan, ya, dalam Al-Qur'an ini terkait dengan aslus syajarah, ya, akar pohon. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan permisalan kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik, ucapan yang thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu bagaikan pohon yang kuat, yang kokoh, yang mana asluha, akarnya, ya, asluha di sini arti akarnya itu sabitun, akarnya menancap dengan kuat di dalam tanah, ya.
wa far'uha fis sama, sedangkan batangnya itu menjulang ke atas langit. Ya, sedangkan batangnya menjulang ke atas langit. Taib. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan asluha itu aslu syajarah, yaitu akar, ya akar pohon tadi itu menancap dengan kuat di dalam tanah, dan cabangnya, ya batangnya itu menjulang ke atas langit. Ya, itu penggunaan kata aslun, ya. Taib. Itu pengertian dari kata aslun secara bahasa. Maka wahadhil usul ats-tsalatsah, dan tiga perkara pokok ini atau tiga landasan ini, tiga landasan utama ini, yushiru biha al-musannifu rahimahullah taala ila al-usul allati yas'alu anha al-insanu atau yus'alu anha al-insanu fi qabrihi. Tiga perkara atau tiga prinsip dasar ini atau tiga landasan utama ini adalah perkara yang disyaratkan oleh penulis terkait dengan tiga perkara yang akan ditanyakan kepada seorang hamba, kepada setiap hamba di dalam kuburnya nanti. Ya, di mana setiap hamba nanti dalam kuburnya akan ditanya tentang tiga perkara ini, yaitu man rabbuka, siapa Rabbmu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Baik. Ya, jadi ini perkara yang sangat penting untuk kita pelajari. Ya, yang wajib untuk kita pelajari, karena nanti di alam kubur kita akan ditanya tentang tiga perkara ini. Ya, ditanya tentang tiga perkara ini. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya. Dan jangan disangka kemudian ini pertanyaan yang sangat mudah untuk kita jawab nanti di alam kubur, sebagaimana kita mungkin bisa menjawabnya dengan mudah di dunia ini. Ya, kalau kita ditanya tiga pertanyaan ini di dunia ini, tentunya dengan mudah kita bisa menjawabnya. Ya, bahkan anak TK pun bisa menjawabnya. Ya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Allah, Allah Rabbku. Wa madinuka, apa agamamu? Agamaku Islam. Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Nabiku Nabi Muhammad. Ya, mudah kita jawab di dunia. Tapi nanti kalau di alam kubur itu perkaranya berbeda. Ya, perkaranya berbeda. Itu tidak sebagaimana nanti di dunia ini. Ya, tidak hanya sekedar kita tahu Tuhan kita Allah, agama kita Islam, nabi kita Nabi Muhammad, hanya sekedar tahu saja, tahu namanya saja, ya. Tapi kita harus benar-benar memiliki pengetahuan yang jelas, ya, yang kuat dan yang cukup dalam tiga perkara ini, sehingga kemudian kita mengamalkannya, ya, mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, perwujudan dari pengetahuan kita terhadap tiga perkara ini. Jadi tidak hanya sekedar mengenal nama, mengetahui namanya, tapi juga mendalami tiga perkara ini dan menjadikan dasar dalam kita beragama, ya, dalam kita beragama. Tajib. Maka ini perlu kita pelajari. Ya, tiga perkara ini sangat penting untuk kita pelajari, bahkan wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Jadi kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Kemudian juga tentang nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau. Ya, semua perkara-perkara terkait dengan beliau. Kemudian tentang agama kita, agama Islam. Ya, belajar tentang agama Islam, belajar tentang syariat-syariat Islam beserta dalil-dalilnya. Ya, ini wajib untuk kita pelajari. Maka di sini penulis melanjutkan faqul, maka jawablah. Ya, kalau engkau ditanya apa tiga landasan pokok yang wajib untuk diketahui setiap manusia, maka jawablah ma'rifatul abdi rabbah. Yang pertama, ma'rifatul abdi rabbah. Ya. Pengetahuan seorang hamba kepada Rabbnya. Ya, pengetahuan seorang hamba kepada Rabbnya. Yang ini yang menjadi jawaban ini yang terkait dengan pertanyaan yang pertama, yaitu man rabbuka, siapa Rabbmu. Maka kita harus tahu, ya, seorang hamba harus memiliki pengetahuan tentang Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wadinahu. Kemudian setelahnya pengetahuan seorang hamba kepada agamanya, agama Islam. Dia juga harus memiliki pengetahuan tentang agama Islam.
Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah 3 perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Maka yang pertama tadi adalah ma'rifatul abdi rabbah, pengetahuan seorang hamba kepada Rabbnya. Maka di sini dijelaskan bahwasanya ma'rifatullah takunu bi asbabin. Mengenal Allah itu bisa terwujud dengan beberapa sebab. Minha an-nazar wa tafakkur fi makhluqatihi, di antaranya dengan cara melihat dan memikirkan, ya, merenungi, ya, melihat dan memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Ya. Fa inna dzalika yu'di ila ma'rifatihi wa ma'rifati 'azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Maka hal tersebut bisa menggiring kita, membawa kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal tentang keagungan kekuasaannya, ya, kesempurnaan dari kekuasaannya, ya, keagungan kerajaannya, dan kesempurnaan dari kekuasaannya, juga hikmahnya dan rahmatnya atas seluruh makhluknya. Baik, maka kita bertafakkur, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Maka dengannya kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka disebutkan di sini di antara dalil-dalilnya ya dalam Al-Qur'an terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk bertafakkur, yang memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Di antaranya dalam surat Al-A'raf di sini ayat yang ke-185 Allah berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wama khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak melihat dan memikirkan tentang kerajaan langit dan bumi, ya, tentang betapa luar biasanya penciptaan langit dan bumi. Wa ma khalaqallahu min syai', dan semua yang Allah ciptakan, ya, semua ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan bumi, ya. Maka hendaknya kita memperhatikan semua ini. Ini semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat yang ke-190 Allah menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ya, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya untuk memikirkan semua itu. Ya, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara, setiap makhluknya yang ada di alam semesta ini. Baik, itu diantara ayat-ayatnya. Maka intinya, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebab yang pertama yang bisa menggiring kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melihat dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang lainnya, wa min asbabi ma'rifatil abdi rabbah an-nadharu fi ayatihi asy-syar'iyyah wa hiya al-wahyu alladhi ja'at bihi ar-rusul alaihimus salatu wassalam. Fayanzuru fi hadhihi al-ayat wa ma fiha min al-masalih al-'azimah allati la taqumu hayatul khalqi fid dunya wa la fil akhirah illa biha. Di antara sebab yang lainnya yang sehingga seorang hamba bisa mengenal Rabb-nya adalah dengan melihat dan merenungi ayat-ayat Allah yang bersifat ayat-ayat syar'iyah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu wahyu yang telah dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kalau kita tentunya apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ya, hadis-hadis Rasulullah SAW yang juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita renungi, ya, kita pelajari, kita renungi semua wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka kita dapati di dalamnya terdapat berbagai macam perkara-perkara
yang itu terkait dengan maslahat ya, kemaslahatan yang besar, yang agung. Ya. Yang itu yang mana kehidupan makhluk di dunia ini, ya, kehidupan makhluk di dunia ini maupun di akhirat nanti itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan kemaslahatan tersebut. Ya, kecuali dengan kemaslahatan yang telah diwujudkan, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalam wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Jadi tidak akan bisa kita mendapatkan kebahagiaan, kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang yang kita damba-dambakan, kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, kecuali dengan kita mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Maka semua itu telah mengatur berbagai macam atau semua maslahat-maslahat yang dibutuhkan oleh para hambanya. Maka فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة وجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل. Maka apabila kita merenungi semua ayat-ayat syar'i tadi, semua yang ada dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, kita mendapati di dalamnya terdapat berbagai macam hikmah yang terkandung di dalamnya, ya, ilmu dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka kemudian seorang hamba akan mendapati betapa rapinya penyusunan semua hal tersebut, betapa komplitnya, ya, semua yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an maupun apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW terkait dengan semua yang dibutuhkan oleh para hambanya. Ya, betapa teraturnya dan betapa sesuainya dengan maslahat-maslahat yang dibutuhkan oleh para hamba. Maka dengannya seorang hamba bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan turun dari sisi Allah, maka niscaya mereka akan mendapati banyak sekali pertentangan di dalamnya. Banyak sekali perkara-perkara yang saling bertolak belakang, yang saling berlawanan, yang tidak sesuai, yang tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi Al-Quran di dalamnya tidak ada sama sekali perkara-perkara yang saling berlawanan, yang saling bertolak belakang, ya, yang saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Maka di dalamnya terkandung semua perkara-perkara itu disusun dengan sangat sistematis, yang sangat sesuai dengan antara satu dengan yang lainnya, berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka tentunya ini, ya, menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang menurunkan semua ini, yang membuat semua ini tentunya bukanlah manusia. Manusia tidak bisa menyusun, tidak bisa membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an. Bahkan satu ayat saja tidak bisa. Maka ini menjadi bukti akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an. Baik. Maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara-perkara yang bisa menjadi sebab kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada penjelasan dari masing-masing dari 3 perkara pokok ini. Baik. Insyaallah nanti untuk penjelasan selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ya, pada halaqah berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa difahami dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.